psikiatrik. Jadi ini diperlukan berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit. Kemudian yang keenam dan yang terakhir itu ada visum et repertum untuk korban persetubuhan ilegal atau tindak pidana di bidang kesusilaan. Ini merupakan visum et repertum yang diberikan untuk tindak pidana di bidang kesusilaan, baik yang pemeriksaan terhadap korban tindak pidana di bidang kesusilaan khusus ataupun yang mengandung unsur persetubuhan pembuktiannya secara medis lebih mudah gitu. Nah, mungkin itu jenis dulu. Jadi kita kuliah pertama itu ya apa visum et repertum ya 1 sampai 2 ya pembagiannya ya. Nah, visum et repertum tadi udah diterangkan apa itu ya. Nah, jadi karena di pertama ya visum et repertum nanti Anda kuliah juga ada dengan dokter ya, Dokter Rita ya. Dokter Rita dari Fakultas Kedokteran itu forensik ya. Nah, jadi 1 sampai 2 ini mengenai visum et repertum, kemudian 3 sampai 4 identifikasi forensik ya. Nah, kemudian mengenai tanatologi ya. Tanatologi 5-6 itu metode identifikasi ya. Metode identifikasi apa aja ya. Nah, terus 10 sampai 13 membedakan toksikologi. Toksikologi. Ya, toksikologi umum dan khusus ya. Nah, terus pemeriksaan forensik ya. Pemeriksaan forensik. Jadi di sini juga ada mengenai apa? Ini karena kematian ini kan banyak penyebabnya karena dibunuh atau bunuh diri ya. Nah, bunuh diri itu bisa macam-macam ya. Bisa dia menelan racun ya. Bisa dia menelan sesuatu. Pokoknya racun lah ya. Racunnya banyak ya. Obat sendiri kalau tidak menurut anjuran sesuai dengan dosis juga dikatakan racun ya. Ya. Dia dimakan 1 tablet, dimakannya 10 tablet sekali makan. Kan juga racun ya. Nah, jadi obat kalau tidak menurut aturan juga jadi racun. Nah, selain dari racun itu sendiri, ya. Nah, racun banyak sekali ya yang berada di sekitar lingkungan kita, ya. Ada racun ya yang disebabkan karena insektisida atau pestisida, ya, racun dari gas, ya, racun dari makanan, ya, racun dari kosmetika, racun dari apa yang ada di rumah tangga. Ya, rumah tangga seperti peralatan dapur, ya. Itu banyak sekali yang ditemui di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nanti itu racun, ya, bunuh diri karena racun. Ya, Anda cari itu mengenai racun, ya. Karena di sini ini mengenai identifikasi forensik aja, ya. Visum repertum apa, ya, ini, ya. Udah? Ini toksikologi ya, umum dan khusus nih. Toksikologi ini kan racun, ya. Toksik ya, nanti kita sampai ke sana, ya. Udah? Nah, baik yang pertama ya Ibu terangkan secara general ya, tadi udah disebut sama teman Anda apa itu visum ya. Sekarang Ibu terangkan secara umum aja ya. Nah, mana dia share screen-nya? Sebentar. Halo host siapa tadi? Udah Ibu di-share? Sudah ya? Udah. Nah, jadi sebentar.
Bentar ya. Buka dulu sebentar dokumen. Kok enggak mau search-nya? Gimana nih share-nya nih? Bentar. Deh, yuk. Baik ya. Kita mulai ya. Udah kelihatan? Udah, Bu. Udah. Nah. Ya. Apa itu visum et repertum? Seperti teman Anda yang bilang tadi, ya. Udah? Nah, definisinya visum et repertum. Et repertum, ya. Repertum, pengulangan, ya. Jadi definisinya nih. Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian yang diduga dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, ya, untuk kepentingan peradilan. Ya, biasa digunakan hal-hal yang begini kan untuk penyidikan, ya kan? Ya. Contoh, ya, orang mati bunuh diri, belum tentu dia bunuh diri, bisa jadi aja dia dibunuh. Atau dia memang bunuh diri, ya. Atau kecelakaan, ya. Keluarganya mau yang minta divisum karena matinya memang ditabrak, ya. Atau pesawat jatuh. Ya, pernah lihat kan Anda di televisi tayangannya? Ya kan, Anak Ibu, ya. Potongan-potongan daging, ya, yang diperiksa, ya. Ada tubuhnya yang nampak, ya, atau ada kenal dirinya, cincinnya, atau identifikasi tubuhnya,
menandakan tanda ini anak saya, misalnya ada tanda di bagian tubuhnya. Ya, udah. Nah, kita lanjut ya. Pembuatan visum et repertum terhadap seseorang yang dikirim oleh polisi atau penyidik karena diduga sebagai korban tindak pidana, baik peristiwa kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, ataupun korban meninggal yang pada pemeriksaan pertama polisi terdapat kecurigaan akan kemungkinan adanya tindak pidana. Ya, jadi visum et repertum ini kematian yang dicurigai. Ya, udah itu pada prinsipnya. Ya, bisa jadi aja pada pemeriksaan pertama polisi dia terdapat kecurigaan akan kemungkinan adanya tindak pidana. Nah, kita lanjut ya. Jenis dan bentuk visum et repertum. Ya, ini jenis dan bentuknya. Ada visum et repertum perlukaan, ya, termasuk keracunan. Ya, termasuk keracunan. Visum et repertum kejahatan susila seperti yang diterangkan teman Anda tadi. Saja bentuk-bentuk visum, ya. Visum et repertum jenazah, ya. Visum et repertum psikiatri. Ya. Nah, jadi tipe daripada A, B, C, D, ya. Ini C-nya 2 kali A, B, C, D, A, B, C adalah visum repertum mengenai tubuh, ya, atau raga manusia. Dalam hal ini berstatus sebagai korban tindak pidana. Sedangkan jenis D, ini yang D di bawahnya, adalah mengenai jiwa atau mental tersangka atau terdakwa tindakan pidana. Ya, kalau psikiatri ini bisa aja orangnya kelainan kejiwaan. Ya, nah ini dia jenis dan bentuk visum et repertum. Jadi ada perlukaan, ada kejahatan susila, ada jenazah, ada repertum psikiatri. Nah, visum repertum ini dibagi atas 5. Ya. Ada yang pertama untuk penegakan ya hukum, yaitu justisia. Ya. Ini pada sidang peradilan dibutuhkan ini, ya. Yang kedua, ada pendahuluan, ya. Ini ada 5, ya. Nah, kalau yang untuk prajustisia hukum ini diletakkan di bagian atas. Kata ini menjelaskan bahwa visum et repertum dibuat untuk tujuan peradilan, ya. Tidak memerlukan materai untuk dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Ya, jadi hanya untuk keperluan hukum. Nah, kalau visum et repertum pendahuluan, ya. Nah, kata pendahuluan sendiri tidak ditulis dalam visum et repertum, melainkan langsung dituliskan berupa kalimat ya di bawah judul. Bagian ini menerangkan penyidik pemintanya, berikut nomor dan tanggal surat permintaannya, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa. Jika terdapat ketidaksesuaian identitas korban antara surat permintaan dan catatan medik atau pasien yang diperiksa, dokter dapat meminta penjelasan pada penyidik. Ya, nah ini dia. Dah. Nah, saya tidak menerangkan secara rinci, cuma secara general aja. Nah, ada untuk tujuan pemberitaan. Ya, bagian dari hasil pemeriksaan dan berisi hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban yang berkaitan dengan perkaranya. Ya, ini pemberitaan, diberitakan bahwa korban luka karena ini atau mati karena ini pemberitaan. Nah, temuan hasil pemeriksaan medik bersifat rahasia dan tidak dituangkan di dalam bagian pemberitaan. Jadi penyebab luka atau apa gitu tidak dituangkan, tidak dipublikasikan, ya, di mana ini adalah sebagai rahasia etik dari dokter, ya.
Nah, yang keempat, kesimpulan. Ya, kalau sudah diperiksa, semua tentu ada kesimpulan yang diambil resumenya. Ya, bagian ini berjudul kesimpulan, berisi bagaimana pendapat dokter mengenai pemeriksaan visum repertum mayat. Apakah benar dia mati dibunuh, atau mati karena bunuh diri, atau karena apa gitu. Ya, jadi ini kesimpulan berdasarkan keilmuannya mengenai jenis cedera yang ditemukan dan jenis kekerasan atau penyebabnya. Ya, serta derajat pelukaan atau sebab kematiannya. Nah, pada kesimpulan ini juga dinyatakan yaitu pada kejahatan susila, ini susila ya, termasuk moral ya, diterangkan juga apakah telah terjadi persetubuhan dan kapan terjadinya, usia si korban berapa, ya, atau kepantasan korban untuk dikawinkan. Ya, nah ini dia. Ini ada kekerasan seksualnya ya. Nah, yang terakhir, nah, bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku. Demikianlah visum repertum ini dibuat ya dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan mengingat sumpah sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini dokter forensik yang buat nih ya. Jadi ada 5 bahagian untuk menyatakan visum repertum ini. Ada pendahuluan ya. Ada pro justisia ya. Diperlukan untuk hukum ya. Yang kedua untuk pendahuluan. Yang ketiga untuk pemberitaan, yang keempat kesimpulan, yang kelima penutup. Ya, nah ini dia yang dimaksud dengan visum et repertum terdiri dari 5 bagian yang tetap. Ya. Nah, bagaimana cara untuk menetapkan ya visum repertum? Tentu ada dasar hukumnya, ya. Dikeluarkan ya visum repertum ini ada berdasarkan pasal 133 kita Undang Hukum Acara Pidana. Jadi KUHAP ya. Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di sini dinyatakan pasal 133 dalam hal ini penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli ya kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Nah, pasal 133 juga menyatakan permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis. Yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau untuk pemeriksaan bedah mayat, ya. Nah, visum et repertum pada perlukaan. Ini pada perlukaan. Tujuannya ya pemeriksaan kedokteran forensik pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka atau sakit dan derajat parahnya luka atau sakit tersebut. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini melihat ya yang hidup nih ya sejauh mana ya yang mau divisum ini ya lukanya atau derajat parahnya luka tersebut. Apakah lukanya tembus sampai ke dalam atau bagian permukaannya itu harus jelas ya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik ya. Jadi delik dalam kitab Undang Hukum Pidana. Jelaslah bahwa pemeriksaan kedokteran forensik tidak ditujukan untuk terapi ya. Jadi untuk pemenuhan delik hukumnya. Terhadap setiap pasien, dokter harus membuat catatan atas semua pemeriksaan mediknya. Pada korban yang diduga korban tindak pidana, pencatatan harus lengkap dan jelas sehingga dapat digunakan untuk pembuatan visum et repertum. Nah, catatan medik yang tidak lengkap dapat mengakibatkan hilangnya sebagian barang bukti. Di dalam bagian pemberitaan visum et repertum. Jadi catatan medik yang tidak lengkap ini bisa menimbulkan hasil yang tidak bagus, ya.
Nah, tadi ada derajat luka, ya, lukanya sebegitu parah berapa, atau luka permukaan aja, atau luka sampai ke dalam. Ini ada di sini dinyatakan, ya, berdasarkan ketentuan dalam KUHP, ya, Kitab Undang Hukum Pidana, penganiayaan ringan adalah jadi dibagi pula nih ya. Jadi ini lukanya karena penganiayaan ringan atau penganiayaan berat. Nah, penganiayaan ringan ini penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan sebagaimana dibunyikan dalam pasal 352 KUHP. Nah, di dalam bagian pemberitaan itu ya visum et repertum ini biasa disebutkan keadaan umum korban pada waktu datang. Ya, umumnya yang dianggap sebagai hasil dari penganiayaan ringan adalah korban dengan tanpa luka. Ya, tadi penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit. Ya, jadi yang ringan ini adalah yang tidak ya menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan tugas. Ya, nah di mana umumnya yang dianggap sebagai hasil dari penganiayaan ringan ini adalah korban dengan tanpa luka. Ya, biasanya misalnya ditenju, ya, dibogem, kasih bogem, ya, atau dipukul, ya, tidak mengeluarkan darah, tetapi dia memar atau apa gitu, jadi tanpa luka, atau dengan lecet atau memar kecil di lokasi yang tidak berbahaya dan tidak menurunkan fungsi alat tubuh. Ya. Nah, di dalam bagian pemberitaan visum et repertum biasa disebutkan keadaan umum korban pada waktu datang. Jadi diperiksa pada waktu dia datang apakah memarnya memang berdarah atau tidak, atau memang penyebabnya ada katanya lukanya gede, benar diperiksa tidak ada, ya, jadi harus dinyatakan di sana. Nah, dalam bagian kesimpulan, dokter harus menuliskan luka atau cedera atau penyakit yang ditemukan, ya, jenis benda penyebab serta derajat kelukaan. Derajat luka dituliskan dalam kalimat yang mengarah ke rumusan delik dalam KUHP. Jadi jelas sekali di sini diatur semuanya ya. Untuk forensik nih, karena ini menyangkut ya apa orang ya hukum ya yang akan dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana ya. Apalagi kalau korbannya keluarganya tidak apa ya, tidak mau memaafkan ya. Contoh kesimpulan pada kasus dengan luka ringan ya. Pada korban laki-laki ditemukan memar pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan. Jadi cuma memar aja dipukul ya. Nah, kesimpulan pada kasus dengan luka sedang ya. Pada korban wanita ini ditemukan patah tulang tertutup ya pada tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan ya. Kalau yang sedang, nah itu udah menghalangi pekerjaan, aktivitas yang dilakukan oleh si korban. Misalnya patah ya bagian organ tubuhnya, itu kan tidak bisa dia berjalan atau tidak bisa dia duduk, ya tidak bisa dia melaksanakan aktivitas, itu yang sedang, ya. Nah kalau yang kasus luka berat, ya ini lain lagi cerita. Kalau ringan cuma memar aja, ya. Nah kalau sedang dia tidak dapat melakukan aktivitas ya. Nah, sedangkan yang berat pada korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada dada sisi kanan yang mengenai bagian tengah paru kanan akibat kekerasan benda tajam yang telah mendatangkan bahaya maut bagi dia. Ya. Nah, atau pada kasus lain yang mengakibatkan hilangnya indera penglihatan sebelah kanan untuk selamanya. Jadi luka berat ini menimbulkan bahaya bagi keselamatan si penderita. Ya, misalnya dia ditusuk dengan pisau pada bagian dada bagian kiri, rupanya tepat ya organ apa hati atau apanya, jantung, keluar darah ya. Kalau darah yang banyak keluar bisa menimbulkan kematian ya. Nah, itu dia yang berat. Atau ketusuk matanya sama pisau. Ya kan permanen butanya itu. Ya, itu adalah yang berat ya. Nah, visum et repertum
korban kejahatan asusila. Ini asusila ini biasanya perkosaan, ya. Pada umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan visum et repertumnya kepada dokter adalah kasus dengan dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh Kitab Undang Hukum Pidana. Nah, persetubuhan yang diancam pidana oleh Kitab Undang Hukum Pidana meliputi ini dia, ya, perkosaan, persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, persetubuhan wanita yang belum cukup umur. Jadi ini kekerasan seksual, ya. Nah, dalam kesimpulan visum et repertum korban kejahatan asusila diharapkan tercantum perkiraan tentang usia korban, ada atau tidaknya tanda persetubuhan, dan bila mungkin menyebutkan kapan perkaranya terjadi, ya, dan atau tidak tanda kekerasan, ya. Jadi ini adalah perbuatan asusila. Perbuatan asusila biasanya ini, ya, bagian anak ibu ini biasanya pada organ kemaluan, ya. Ini sering yang diperiksa di visum et repertum bagian dalam. Biasanya wanita ini yang sering korban, ya, itu dilihat vaginanya ada pendarahan atau bagaimana, atau virginnya udah lepas, kapan dilakukan, ya. Nah, ini bisa diminta keterangan dari dokter, ya. Bisa anak yang di bawah umur, ya, dipaksa melayani seksualnya. Nah, ini dia kan tidak berdaya anak kecil, ya, atau karena kejahatan susila lainnya, ya. Nah, bisa. Udah. Nah, visum et repertum jenazah. Nah, ini untuk jenazah, ya. Kalau untuk jenazah, ya, bisa biasanya, ya, harus diberi label yang memuat identifikasi mayatnya. Pertama laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian dilak dengan diberi cap jabatan, ya, yang dikaitkan pada ibu jari kaki atau bagian tubuh lainnya. Ya, jadi identifikasi mayat itu, ya, nanti dikasih label. Nah, label itu digantung pada jari kaki biasanya, ya, atau bagian tubuh lainnya. Jika kaki masih ada, ditempel di sana. Kalau tidak, bagian organ tubuh lainnya, ya. Nah, pada surat pemeriksaan visum et repertum harus jelas tertulis, ya, jenis pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan jenazah atau pemeriksaan autopsi, ya. Pernah anak ibu dengar pemeriksaan autopsi atau pemeriksaan luar jenazah? Ya, kan ada visum ini macam-macam, ya, visum dalam, visum luar, ya, kata orang, ya. Nah, ini dia pemeriksaan autopsi. Autopsi ini itu dibedah bagian tubuh dari mayat, ya, mana tahu kematiannya disebabkan luka tadi itu karena benda tajam, atau dia dibunuh disuruh, ya, meminum racun, ya, atau dia minum racun. Itu harus dilakukan. Organ dalamnya yang rusak, betul ini karena menurut ilmunya pasti kalau dia menelan racun yang ini organ tubuhnya yang rusak. Itu diperiksa, ya, itu autopsi, ya. Lamanya mati sebelum pemeriksaan, ya. Jadi kapan dia mati ini bisa nanti diidentifikasi, ya. Kira-kira dia udah 5 hari atau udah sebulan, ya. Apabila dapat diperkirakan dapat dicantumkan dalam kesimpulan, ya. Nah, dari pemeriksaan dapat disimpulkan sebab kematiannya karena apa, ya. Selain dari luka atau kelainan atau jenis kekerasan penyebabnya dan saat kematian dari korban. Ya, nah ini dia visum et repertum. Jadi jelas sekali tertera di sana. Ya, semuanya. Nah, visum et repertum psikiatrik. Nah, ini psikiatrik yang tadi. Psikiatrik ini untuk orang yang butuh psikiater, ya. Nah, visum et repertum psikiatrik diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan lagi korban sebagaimana visum et repertum lainnya, ya. Nah, selain visum et repertum psikiatrik menguraikan segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia. Jadi orang
yang melakukan tindak pidana, ya. Nah, ini harus diperiksa apakah dia dalam keadaan normal atau tidak normal, ya. Ini dia. Ini bukan untuk jenazah, ya. Kan sudah diterangkan ini bukan segi fisik atau raga manusia, tetapi dia menguraikan segi kejiwaan, ya. Oleh karena itu, visum repertum psikiatrik menyangkut masalah dapat dipidana atau tidaknya seseorang dalam pembuatan visum repertum psikiatrik, ya. Nah, dalam pembuatan visum repertum psikiatrik ini hanya dokter spesialis psikiatrik yang bekerja di rumah sakit jiwa atau di rumah sakit umum yang bisa melakukan visum repertum psikiatrik. Jadi psikiatrik ini adalah dokter psikiater, ya, yang memeriksa pelaku, ya. Bisa jadi aja dia membunuh orang karena dia, ya, ada bisikan setan katanya. Kalau udah ada bisikan setan berarti kan tidak normal orangnya, ya. Nah, ini butuh psikiater untuk memeriksanya. Apakah benar dia kelainan kejiwaan, ya? Nah, itu sepintas mengenai kuliah Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, Anda belajar baca, bikin tugas mengenai bagian pertama ini, ya. Nanti minggu depan kita diskusikan, ya. Jangan lupa Anda masukkan ke tugas Anda, kita diskusi, ya, minggu depan. Ya, ke e-learning, Ibu kasih kesempatan, ya, 1 hari sebelum kuliah dimulai. Ya, Anissa? Ya, Hari? Ya, Bu. Ya, itu sepintas. Ya, tolong dibaca, diulangi lagi bahan kuliah kelompok pertemuan pertama ini. Ya, nah ini dikasih tahu nih less than a minute nih. Ini udah habis. Udah difoto tadi Ferdian? Sudah, Bu. Udah dikirim ke WA kelompok, ya. Udah sampai di sini, ya. Minggu depan kita lanjutkan. Tolong Anda bikin, ya, Anda masukkan ke e-learning di template tugas, ya. Ferdian? Ya, Bu. Ya, minggu depan kita ketemu lagi, ya. Udah, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa tanya jawab, tadi aja pertama aja.